Beli gadget yang pakai layar kayak gini ternyata nggak bisa sembarangan kalau kamu udah bapak-bapak, bre. Atau ibu-ibu juga kali ya. Beberapa minggu lalu, saya sempat beli sebuah e-book reader berukuran 6 inci. Bigme B6 Color, videonya ada di sini. Buat yang belum pernah pakai dan penasaran apa sih bedanya e-book reader sama tablet, ya singkatnya sih, teknologi layarnya itu sangat nyaman untuk dipakai baca. Kayak kita lihat di sini, layarnya tidak memantulkan cahaya lampu. Beda banget kalau yang saya taruh di sini adalah sebuah tablet. Lampu di sini ini akan dipantulkan. Jadi kalau kita baca itu akan bikin mata cepet capek. Dan itu adalah perbedaan utamanya. Nah, waktu saya pakai yang kemarin, itu udah enak sih di mata. Cuma ternyata layarnya kekecilan buat mata saya yang udah tua ternyata, bre. Jadi pilihannya adalah saya pakai kacamata baca yang saya belum punya karena malas pakai kacamata gitu ya. Dan opsi kedua adalah yang paling gampang, di zoom hurufnya. Ini bisa saya lakukan, tapi ternyata di layar yang kecil kalau hurufnya di zoom jadi nggak asik, bre. Tulisannya kelihatan terlalu besar dan halaman yang harusnya ada banyak huruf gitu ya, jadi dikit-dikit. Baru baca dikit udah harus pindah halaman lagi. Jadi nggak asik banget, cuy. Akhirnya karena mata nggak bisa dibohongin, ya udahlah mesti ganti yang layarnya lebih gede. Dan akhirnya begitu saya putuskan untuk upgrade yang layarnya agak gede, ini adalah Bigme B7 Pro. Ternyata ya nggak menyesal sih ya. Bigme B7 Pro bukan hanya ukuran layarnya yang lebih besar dibandingin B6 Color, tapi performance-nya juga jauh berbeda. Dari fisiknya dulu nih ya, masih terasa nih compact dan nggak terlalu berat. Tebalnya nggak sampai 6 mm dan bobotnya hanya sekitar 200-an gram. Ukuran layarnya beneran berasa jauh lebih lega, dengan tambahan lebih banyak shortcut di bagian samping dan ada 2 tombol fisik yang fungsi defaultnya adalah untuk ngatur volume. Bukan hanya desain tabletnya yang terlihat cantik, packingnya juga berkesan mewah. Di paket penjualannya selain dapat unit B7 Pro, kita dapat stylus dan casing magnetik yang di packing terpisah dan sama-sama cakep kotaknya. Casing dan stylusnya pakai sistem magnetik. Kalau ditutup, layarnya otomatis mati dan stylusnya bisa nempel di sisi kanan layar baik dengan ataupun tanpa casing. Casingnya sendiri juga bisa difungsikan sebagai stand landscape. Bigme B7 Pro menggunakan color e-ink screen 7 inch yang sangat nyaman dipakai untuk membaca. Nggak silau sama sekali karena tidak memantulkan cahaya dan tampilannya sangat soft. Rasanya bukan seperti sedang menatap layar sebuah tablet, tapi lebih ke arah melihat kertas yang tidak memancarkan cahaya. Inilah perbedaan utama sebuah e-book reader dibandingkan dengan tablet biasa. Teknologi layarnya yang memang didesain untuk membaca dan nggak bikin mata cepat lelah. Resolusi layarnya 1264x1680 dengan 300 ppi pada mode black and white dan 632x840, 150 ppi pada mode berwarna. Jadi kalau cari warna yang cerah dan terang seperti tablet, bukan itu fungsinya. CPU-nya menggunakan MediaTek Dimensity 1080, octa-core 2,6 GHz, RAM 8 GB, dan storage internal 256 GB. Ini membuat Bigme B7 Pro terasa jauh lebih responsif dibandingin adiknya Bigme B6 Color. Menggunakan operating system Android 14 yang selain ada App Store bawaan dari Bigme, kita juga dikasih kebebasan untuk menginstal program lain lewat Google Play Store. Walaupun fungsi utamanya sebagai e-book reader, tapi dia dibekali fitur tambahan layaknya tablet lain seperti slot SIM card yang support koneksi 4G dan bisa dipakai telepon juga. Jadi udah pasti ada mic dan speakernya. Kualitas mic dan speakernya pun lumayan bagus. Testing, percobaan. Ini adalah kualitas mikrofon dari Bigme B7 Pro. Dan ini suaranya muncul melalui speaker, dan speakernya nggak ada speaker di telinga ya. Jadi adanya ya loudspeaker aja kayak gini. Terus ada tambahan kamera belakang 5 megapiksel. Ini bukan kamera high resolution untuk foto cantik atau rekam video semacam smartphone ya. Jadi jangan berpikir foto-fotoan di sini. Kamera ini fungsi utamanya adalah untuk OCR text recognition. Scan dokumen yang hasilnya bisa langsung mengenali teks. Jadi outputnya bukan dalam bentuk foto, melainkan teks dokumen yang bisa langsung diedit. Fitur tambahan berikutnya adalah stylus. Bisa dipakai untuk nulis. Misalkan waktu searching di Play Store dan nggak pengen ngetik, bisa ditulis langsung, bre. Atau kalau pengen bikin dokumen lewat WPS Office, juga bisa nulis manual, bukan ngetik pakai keyboardnya. Respon stylusnya juga cukup bagus. Layarnya bisa membaca tulisan dengan baik dan nggak akan terganggu walaupun tangan kita nyentuh layar. Bahkan dia bisa otomatis mendeteksi apakah kita pakai jari atau stylus dan akan secara otomatis mengatur tampilan layar untuk nulis atau harus munculkan keyboard. Kapasitas baterai 3000 mAh. Untuk pemakaian normal pada setting default brightness 24 dari 36, baterainya turun sekitar 10% untuk pemakaian 1 jam nonstop. Kalau brightnessnya diturunin atau bahkan dimatiin aja
aja sekalian kalau pas ruangannya nggak terlalu terang, dia bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam kondisi seperti itu, harusnya sih bisa dipakai lebih dari 12 jam non-stop kali ya. Sedangkan untuk standby time-nya bisa sampai 20 hari. Jadi kalau kamu tiap hari baca buku selama 1 jam, berarti ya bisa bertahan sampai 12 harian lah kurang lebih. Di video sebelumnya, ada yang nanya apakah support fast charging atau enggak. Terus terang saya nggak tahu. Di websitenya nggak disebutin, jadi saya nggak berani pasang charger dengan watt terlalu tinggi ke tablet ini. Sekarang experience baca pakai Big Me B7 Pro ini. Pas banget. Ukuran font dan halamannya cocok banget buat saya. Tulisannya terbaca dengan jelas tapi nggak terlalu gede. Tampilan halamannya juga terlihat normal, bukan seperti halaman yang sedang di zoom dan saya nggak perlu terlalu sering pindah halaman. Untuk baca komik juga asik banget. Tampilan defaultnya pas, gambarnya nggak kepotong dengan teks yang juga jelas terbaca. Untuk scroll pindah halaman juga terasa jauh lebih smooth dibandingin Big Me B6 Color. Dan yang paling utama, e-ink displaynya mantep banget untuk baca. Bikin betah berlama-lama karena matanya nggak cepat pedih. Overall sangat memuaskan dan terasa jauh lebih enak dibandingin Big Me B6 Color. Big Me B7 Pro, harga resminya $399, tapi waktu beli kemarin pas ada diskon dan ada kode promo. Jadi jatuhnya sekitar $329 aja di website officialnya. Atau jatuhnya sekitar 5,5 jutaan dan waktu masuk Indonesia ada biaya masuknya sekitar 500 ribuan. Jadi jatuhnya sekitar 6 jutaan lah ya. Dan kenapa waktu itu saya beli dari luar? Karena di marketplace lokal saya cari nggak ada yang jual. Di Shopee ada beberapa yang pasang lapaknya, tapi saya nggak tahu valid atau nggak karena pasang harganya 20 jutaan bre. Beda sama B6 Color kemarin yang banyak dijual di Shopee dengan harga normal. Jadi kalau memang pengen beli yang ini, ya mau nggak mau sih opsi paling masuk akal adalah beli langsung di website officialnya. Dan tenang aja, pengiriman luar negeri sekarang udah sama amannya seperti pengiriman dalam negeri. Atau malah mungkin lebih aman kali ya, karena saya belum pernah bermasalah dengan pengiriman dari luar. Untuk tabletnya sendiri ada 3 pilihan warna, biru, putih, dan hijau. Sedangkan casingnya ada 5 warna yang bisa kamu pilih. Dan bukan cuma saya, user review di websitenya juga banyak yang puas loh. Kalau kamu tertarik, sayangnya saya nggak bisa kasih direct link yang biasanya bisa diklik di dalam video. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah cek aja link yang saya taruh di deskripsi. Itu akan mengarahkan kamu ke website official Big Me dan silahkan pilih model yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Semoga bermanfaat.